Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. 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 Puji Tuhan, pagi hari ini saya percaya ada sukacita. Amin. Panjang minggu ini kita boleh lalui dengan segala aktivitas, tantangan dan suatu hal yang kita percaya bahwa kemenangan selalu ada di dalam setiap jalan kehidupan kita. Amin saudara. Yang percaya katakan amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Siap untuk menyembah Tuhan pagi hari ini? Siap untuk memuji Tuhan? Mari saat ini saudaraku tenangkan hati kita untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Haleluya, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Bapa sepanjang minggu ini kami boleh lalui di dalam penyertaan-Mu. Sehingga pada saat ini kami boleh ada. Dan kami mau bersyukur kepada Tuhan, menaikkan puji-pujian bagi nama Tuhan. Membangun tanda-Mu di atas puji-pujian kami. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau yang akan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Di saat kami memuji Engkau, di saat kami menyembah Engkau. Bahkan di saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang mengurapi setiap kami umat-Mu. Roh Kudus, Engkau hadir, Engkau membebaskan, menguatkan, Engkau menyembuhkan. Dan kami percaya Bapa, kuasa Tuhan bekerja dengan ajaib, kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat bagi setiap kami yang datang menyembah-Mu Tuhan. Nama Yesus yang kami mau tinggikan, nama Yesus yang kami mau muliakan, nama Yesus yang kami mau agungkan saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Satu nama, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, yang kami muliakan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan berikan kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Sorak-sorai bagi Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya. Semuanya katakan amin. Amin. Coba beritahu lagi sama kiri kananmu, katakan Yesus dahsyat di dalam engkau. Haleluya. Mari puji Dia saat ini dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Amin. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, terpujilah namamu Tuhan. Tuhan dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan.
kami Tuhan. Kami menyatakan hanya nama Yesus yang layak disembah untuk segala perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Haleluya. Yesus Tuhan. Kami banggakan Engkau. Besar dan ajaiblah
Haleluya, haleluya. Maha dahsyat Tuhan Yesus, Maha dahsyat Tuhan Yesus, Maha dahsyat Tuhan Yesus, Maha dahsyat
Tuhan Yesus, katakan saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus, kan haleluya. Lebih lagi serukan haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tangan sama-sama menyembah Dia. Engkau yang layak disembah, Yesus yang layak dimuliakan selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kami nyatakan Engkau yang terdahsyat, Engkau yang terhebat. Yesus yang layak dimuliakan selama-lamanya. Haleluya. Lebih lagi nyatakan setiap kami yang ada pada pagi hari ini di ruangan ini. Jamah kami Roh Kudus, jamah kami yang ada di tempat ini, jamah kami yang ada di rumah-rumah, bersama-sama kami dalam ibadah pagi ini. Jamah kami, lawat kami, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, pembebasan terjadi. Engkau layak dimuliakan, Engkau layak ditinggikan. Curahkan Roh-Mu, curahkan kuasa atas kami. Amen. Haleluya, haleluya. Mari angkat suara kita menyembah Dia. Berikan tepuk tangan yang meriah, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Angkat suaramu, katakan Tuhan Engkau yang terhebat, Engkau yang terdahsyat, Engkau yang luar biasa, Engkau yang ajaib. Angkat suaramu menyembah Dia. Lawat setiap kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Hari-hari ini kami percaya Roh Kudus dicurahkan di tempat-tempat di mana anak-anak Tuhan memuji Allah. Di setiap tempat, Roh Tuhan dicurahkan, Roh Tuhan memenuhi, Roh Tuhan menguasai kami di dalam
Pagi ini pagi mujizat bagimu. Hari ini hari lawatan kesembuhan pemulihan terjadi atasmu. Oh Rabasyana Rabataka Rabasyana Barabara. Yeah. Yang ada di rumah-rumah Roh Kudus penuhi. Mujizat terjadi atas setiap mereka. Lawatan terjadi atas mereka. Haleluya. Amin, amin, amin. Sama berikan sorak-sorak yang meriah buat kami percaya di tempat ini ada sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Singkawang ada pujian bagi Tuhan. Indonesia ada pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yeah. Haleluya. Mari ucapkan kesembuhan buat tubuhmu yang sakit. Ucapkan kesembuhan buat setiap kondisi kesehatanmu yang bermasalah. Dalam nama Yesus, kesembuhan dilepaskan. Apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga. Terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Kami percaya Indonesia diberkati. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia milik-Mu. Indonesia memuliakan Tuhan. Bahkan Indonesia menjadi tempat kediaman Tuhan. Indonesia menjadi tempat Tuhan mendemonstrasikan kuasa-Nya. Indonesia menjadi tempat Tuhan mengadakan perkara-perkara yang ajaib. Indonesia diberkati. Indonesia memuliakan Tuhan. Haleluya. Angkat tangan kita sama-sama. Ambil waktu sejenak berkati Indonesia. Berdoa untuk Indonesia. Terima kasih untuk 75 tahun kemerdekaan yang telah diberikan dan dianugerahkan atas Indonesia. Kami bersyukur bangsa ini bangsa yang hebat karena Tuhan. Bangsa ini bangsa yang maju karena Tuhan. Bangsa ini bangsa yang makmur karena Tuhan. Bangsa ini menjadi bangsa yang jaya karena Tuhan. Dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak kami bersyukur Bapak kami boleh ada pagi hari ini bersama-sama di tempat ini.
Bahkan bersama dengan semua rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah, yang mengikuti ibadah melalui live streaming, kami percaya kami semua diberkati. Dan kami percaya ada kehadiran Tuhan. Kami percaya di tempat ini, di rumah-rumah ada lawatan. Kami percaya di tempat ini, bahkan di rumah-rumah ada mujizat Tuhan dinyatakan. Kami percaya di tempat ini, bahkan juga di rumah-rumah orang yang sakit telah disembuhkan, orang yang lemah telah dikuatkan. Karena Tuhan hadir. Di mana Tuhan hadir, di situ ada mujizat, ada perkara dahsyat, ada kuasa yang dilepaskan, ada kuasa yang dinyatakan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang sebentar. Kami akan sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya kehadiran Roh Kudus di tempat ini membebaskan, memulihkan, menyembuhkan, melepaskan, mengangkat setiap kami, menjadikan kami anak-anak Allah yang lebih dan lebih lagi di dalam Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang siap diberkati katakan sama-sama amin. Lebih lagi katakan haleluya. Teriakan haleluya. Sorakan haleluya. Baik saudara, sebelum duduk lihat dulu orang-orang yang ada di sekitar saudara. Bilang sama mereka, kamu dahsyat karena Tuhan di dalammu dahsyat. Haleluya. Lambaikan tangan buat setiap mereka. Saya percaya ada berkat dan anugerah Tuhan yang selalu mengikuti kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali saudaraku. Hari ini tanggal 16 Agustus, besoknya tanggal 17. Memperingati apa saudara? Kemerdekaan Indonesia. Ayo beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Lebih lagi saudara, saya percaya dari wajah saudara terlihat orang-orang yang sudah merdeka. Lihat wajah sebelah saudara, bilang saya lihat wajahmu wajah yang merdeka. Sekalipun saudara di muka saudara banyak dihiasi bintang-bintang jerawat maksud saya saudara, tapi wajah saudara wajah yang diberkati. Amin. Ya, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih lagi teriakan haleluya. Ketika saya berkata Indonesia, bilang diberkati Tuhan. Indonesia, Indonesia, kepalkan tangannya Indonesia, Indonesia. Oh lebih lagi dong, Indonesia, lagi Indonesia, Indonesia. Ayo berdiri semua, Indonesia, Indonesia. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, seberapa saudara yang rindu Indonesia diberkati? Seberapa saudara yang percaya Indonesia telah diberkati? Seberapa saudara yang percaya Indonesia menjadi bangsa yang makmur? Indonesia menjadi bangsa yang maju? Indonesia menjadi bangsa yang jaya? Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Silakan duduk kembali, bilang sama sebelah saudara, saya bangga jadi orang Indonesia. Amin, saudara bangga jadi orang Indonesia? Kasih tepuk tangan lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudaraku, biasanya, tapi saya tidak tahu tahun ini apakah ada, tapi biasanya menjelang memperingati kemerdekaan Indonesia selalu ada namanya perlombaan di RT, di RW. Ya katanya besok ada banyak yang di Pasir Panjang juga buat perlombaan dan sebagainya. Nah saudara, satu waktu saudaraku dalam rangka memperingati 17-an ada perlombaan saudara. Ini perlombaan nyanyi saudara. Nah kebetulan salah satu pesertanya adalah orang Medan. Orang Medan berarti orang Batak saudara. Ya, yang lain sudah nyanyi lagu-lagu masing-masing jagoannya saudara. Nah orang Medan juga maju ke depan. Pas kebetulan pertandingannya kayak hari ini saudara, tanggal 16. Panitia bilang silakan nyanyi, dia nyanyi 16 Agustus tahun 45. Panitia hentikan, stop, dia bilang salah nyanyi, bukan 16, 17. Tunggu dulu dia bilang, kan saya belum selesai nyanyi. Dia lanjut lagi 16 apa? Tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Hari merdekanya tetap tanggal berapa? Nah, bilang sama sebelah saudara. Iya, memang orang Medan hebat.
Mana dong tepuk tangannya saudara? Iya, sama-sama bilang Indonesia diberkati Tuhan. Haleluya. Baik saudara, saya akan lanjut apa yang telah saya sampaikan di minggu yang lalu. Masih dengan tema yang sama, yaitu Tuhan memerintahkan kemenangan bagi kita. Lihat wajah sebelah saudara, bilang Tuhan memerintahkan kemenangan atas hidupmu. Ya, lagi katakan Tuhan memerintahkan kemenangan atas hidupmu. Iya, sama-sama bilang, katakan sebelah saudara, saya lihat wajah-wajah kemenangan. Haleluya. Nah, kita lihat Alkitab kita sama-sama, buka di dalam Mazmur 44 ayat 4 sampai 9. Mazmur 44 ayat 4 sampai 9. Jadi tema yang saya bagikan pagi ini sama seperti minggu yang lalu, dilanjut saudaraku, yaitu Tuhan memerintahkan kemenangan bagi kita. Sama-sama bilang, bagi saya ada kemenangan. Lagi, bagi saya ada kemenangan. Nah, kenapa saudara memiliki kemenangan? Karena Tuhan telah memerintahkan kemenangan buat saudara. Katakan amin. Saya bacakan buat kita semua, saudara perhatikan Alkitab saudara. Ayat 4 berkata, sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Ayat ini berbicara saudaraku bukan karena hebatnya, kuatnya, mampunya orang-orang Israel, tetapi kemenangan terjadi karena siapa? Karena Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, karena Tuhan. Sama-sama bilang, karena Tuhan. Nah, berarti saudara, siapapun kita bisa keluar sebagai pemenang. Karena menjadi pemenang bukan karena hebat, kuat, dan gagahnya kita, tapi karena Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya selalu berkata, saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan dengan maksud dan tujuan adalah menjadi pemenang. Amin. Masih ingat kita diciptakan untuk menjadi apa? Lihat wajah sebelah, wajah-wajah pemenang. Bilang sama sebelahnya, apapun keadaanmu kamu menang. Yang baru diputus pacar katakan saya menang. Yang baru ditinggalin cowok katakan saya menang. Oh, ada banyak juga ya. Iya. Lanjut lagi saudara, ayat 5 berkata, engkaulah rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub, bagi saudara dan saya. Dengan engkaulah, dengan Tuhanlah kami menanduk para lawan kami. Dengan namamu lah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Oleh sebab itu ketika menghadapi apapun, saudara tidak boleh sendiri. Saudara punya kekuatan terbatas, kemampuan saudara terbatas, hanya bersama Tuhan. Ayat ini berkata ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami kemenangan. Kemenangan bukan dihasilkan lewat peperangan kita, tapi kemenangan karena Tuhan yang berperang menggantikan kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ayat 7 berkata, sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Jangan andalkan apa yang ada padamu saudara. Ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau menghadapi keadaan sukar, panah bicara senjata, pedang bicara senjata yang pada umumnya digunakan untuk berperang saudara, atau untuk mengalahkan musuh. Tapi sesuatu yang mungkin kau anggap itu hebat, itu kuat, itu mampu saudara, ada kalanya ada masalah yang kau tidak bisa selesaikan dengan kekuatanmu saudara. Dari situlah Tuhan mau setiap kita benar-benar mengandalkan Tuhan dan sadari kemenangan hanya ada bersama dengan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selalu saya berkata, di mana ada kemenangan di situ ada siapa? Ada Tuhan. Di mana ada kemenangan di situ ada siapa? Mana dong suaranya? Di mana ada kemenangan di situ ada apa? Ada Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Di mana ada Tuhan di situ ada apa? Tanya sebelah saudara, ada Tuhan nggak dalam hidup? Wah, ini harus lebih keras lagi kali ya. Iya, saudaraku, di sini jelas dikatakan, tetapi engkaulah. Siapa saudara? Halo, engkaulah bicara siapa? Tetapi engkaulah, E-nya besar siapa? Tuhan. Tetapi engkaulah yang memberi. Siapa yang memberikan saudara kemenangan? Siapa yang memastikan kita keluar sebagai pemenang?
Ketika ada masalah tantangan, hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa memberikan kita kemenangan. Yang setuju mana tepuk tangannya buat Tuhan? Teriakan haleluya! Indonesia! Indonesia! Ayo beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya percaya betul Indonesia akan menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Karena ada anak-anak Tuhan yang terus berdoa buat Indonesia. Tetapi bukan karena doanya anak Tuhan, tapi karena Tuhan mau pakai Indonesia, saudara. Ada banyak nubuatan untuk Indonesia. Alek Abraham beberapa waktu yang lalu dipanggil Tuhan, tetapi semasa dia masih hidup di masa tuanya, dia sudah berkata bahwa Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Ada yang tanya, Alek Abraham itu siapa? Pastor Alek Abraham, dia disebut bapa daripada gereja Betani, saudara. Gereja terbesar di Asia, saudaraku. Gedung dia berkapasitas 25.000, saudara. Itu baru gedungnya loh, saudara. Ya, anugerah Tuhan, saya pernah sekali datang ke tempat tersebut, tapi bukan lagi ibadah, lagi tidak ada kegiatan. Kami mampir ke situ. Untung saya tidak bawa meteran untuk ukur. Karena kalau saya bawa meteran ukur, saya mau bangun juga di Singkawang. Saudara, itu gereja besar sekali dan luar biasa. Dia diberkati Tuhan, bahkan dia juga disebut bapak orang yang beriman. Karena memang kebetulan namanya juga Alek ada Abrahamnya, saudaraku. Dan Tuhan pakai dia luar biasa. Nah, dia menubuatkan, dia menyampaikan bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Bahkan dia berkata bisa dua kemungkinan. Yang pertama, kalau saya masih hidup saya akan melihat. Tapi bisa juga kemungkinan kalau saya sudah pulang itu akan terjadi. Berapa minggu yang lalu dia sudah pulang. Berarti kita akan masuk di satu masa yang dahsyat. Katakan amin. Bilang sama sebelah saudara, kamu masih hidup kan? Coba lihat wajah-wajah sebelah saudara. Loh, kita ini ada di masa-masa yang luar biasa, saudara. Siapapun engkau, saudara, Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau engkau maju di dalam Tuhan, engkau akan lihat kemenangan. Katakan amin. Ayo beri tepuk tangan lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka ayat 8 berkata, tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Artinya apapun yang kau dan saya hadapi, engkau tidak perlu hanyut dalam ketakutan. Engkau tidak perlu hanyut dalam kepanikan. Engkau tidak perlu hanyut dalam keputusasaan. Selama engkau pegang teguh Tuhan, selama engkau berjalan dengan Tuhan, maka kemenangan Tuhan berikan. Kemenangan Tuhan nyatakan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Jadi saudaraku, dengan apapun yang terjadi tetap jalan sama Tuhan. Tetap bersama Tuhan, saudara. Karena kemenangan terjadi ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Ayat 9 berkata, karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang apa? Sepanjang hari, mau keadaan berat, mau keadaan sulit, mau keadaan suka. Karena ada Tuhan, kita punya kepastian, maka pujian hanya bagi Tuhan. Sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Sekalipun belum melihat terobosan, tapi kita percaya terobosan sudah terjadi. Katakan amin. Katakan amin. Ayo dong, mana dong suara saudara? Jangan kalah dengan yang ibadah sore, saudaraku. Ayo yang pagi, yang lebih lagi. Haleluya. Bukan karena sore lebih banyak anak muda, tapi saya lihat lebih banyak anak-anak muda yang hadir pagi ini. Iya, apa karena orang tua sudah di rumah kan? Saya lihat jemaat dalam beberapa waktu ini berubah jadi orang muda. Jadi saya lebih pede lagi. Terus ada yang bilang saya sudah usia 80 tahun, tidak apa-apa selama ada di ruangan ini tetap 20 tahun. Amin. Kalau rambutnya udah putih pulang semir aja saudara. Terserah kalau mau lebih keren lagi semir coklat. Iya, atau hijau saudaraku, lebih mantap saudara. Gambarannya adalah makmur saudara kalau hijau. Lihat wajah-wajah makmur di sebelah saudara. Bilang sama dia, saya lihat wajah-wajah merdeka. Nah saudara, wajah yang merdeka adalah sepanjang hari menyanyikan apa?
pujian, tidak terintimidasi oleh keadaan, tidak terintimidasi puas dia ya. Kalau pendeta salah, seru teriaknya saudara. Tidak apa? Yang di rumah bingung nih, ngapain lagi situ ya. Tidak terintimidasi oleh keadaan. Bilang sama sebelah-sebelah, lu jangan terintimidasi. Hari ini adalah hari-hari kemenangan saudara. Oleh sebab itu ketika engkau dalam keadaan apapun, orang yang sudah di dalam Yesus dia merdeka. Jadi keadaan tidak bisa menghambat dia saudaraku. Galatia 6 berkata Kristus telah memerdekakan kita. 6 apa 5? 5, wih mantap. Kasih tepuk tangan dulu. Mana dong suaranya yang tepuk tangan kok tangan-tangan. Saya sengaja salah supaya ada yang benerin. Memang pendeta kalau udah ada di depan pegang mic gak pernah salah saudara. Bilang lagi sama sebelah saudara, kita sudah merdeka. Nah, Alkitab berkata saudaraku, kita telah dimerdekakan. Anda dan saya bukan lagi diperhamba oleh keadaan. Keadaan boleh sukar, keadaan boleh sulit. Tapi orang yang merdeka saudaraku, dia tetap menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Karena di jalan hidupnya adalah kemenangan. Di masa depannya adalah kemenangan. Segala sesuatu yang dia hadapi, dia lihat kemenangan. Dia bersama dengan kemenangan. Karena sumber kemenangan, Yesus Kristus bersama dengan dia. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Yesus. Amin. Bahkan di sini dikatakan bagi namamu kami apa? Mengucap syukur. Kapan mengucap syukur? Kapan mengucap syukur? Ketika dapat angpau? Enggak saudaraku, selama-lamanya. Artinya selama Anda dan saya hidup pastinya ada masalah, ada tantangan. Tapi bagi setiap orang yang berjalan dengan Tuhan, melangkah dengan Tuhan, di hidup dia lihat kemenangan. Makanya dia bisa bersyukur dan selamanya dia bersyukur. Katakan amin. Dan saya pastikan orang yang bisa bersyukur senantiasa dalam segala keadaan di hidupnya, dia mengalami kemenangan. Karena syukur membawa kita mengalami kemenangan. Katakan amin. Nah saudaraku, ya mah kasih tepuk tangan lah. Haleluya. Nah saudara sama-sama bilang bersama Yesus, saya menang. Bilang sama sebelahnya bersama Yesus, kamu apa? Kamu menang. Sama-sama katakan bersama Yesus. Bersama Yesus. Kita apa? Jadi ketika saya bilang bersama Yesus, saudara bilang kita menang. Amin. Ketika saya katakan bersama Yesus, kita bilang apa? Bersama Yesus. Bersama Yesus. Bersama Yesus. Bersama Yesus. Yes, beri tepuk tangan buat Yesus yang menjadi sumber kemenangan buat setiap kita. Nah saudaraku, kita akan lihat dua hal yang dimana minggu yang lalu saya tidak sampai ke situ saudara. Ketika kita menghadapi keadaan apapun, perhatikan, Tuhan memerintahkan kemenangan. Jadi kalau saudara saya berjalan dalam keadaan sulit, maka di tempat itu akan terjadinya kemenangan. Kapan kemenangan itu terjadi? Kapan Tuhan perintahkan kemenangan? Yang pertama saudaraku, kemenangan diperintahkan Tuhan kepada orang-orang yang hidup oleh iman. Setuju dengan saya? Kemenangan diperintahkan, kemenangan dialami oleh orang-orang yang hidup oleh iman. Karena ketika ada orang yang hidup oleh iman, yang berarti dia percaya kepada Allah, maka di tempat tersebut ada perkenanan Tuhan, di tempat tersebut ada kehadiran Tuhan, di tempat tersebut kemenangan diperintahkan, kemenangan diperintahkan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau mengalami kemenangan di sepanjang hidup kita, maka di sepanjang hidup kita berjalan dengan iman, hidup oleh iman, maka di situ ada kemenangan, ada terobosan, ada mujizat, ada lawatan. Katakan amin. Katakan amin.
Bilang sama sebelah saudara, hidup oleh iman. Terus saudara bilang, oh kalau gitu saya mau baptis lagi supaya dikasih nama iman. Iya kan? Orang yang punya nama iman belum tentu hidup oleh iman. Tapi orang yang beriman kepada Kristus, mau nama apapun dia ada perkenanan Tuhan. Karena ada iman, ada perkenanan. Amin. Kita lihat Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6 berkata seperti ini. Tetapi tanpa iman, apa? Halo, mana suaranya? Katanya kan orang-orang ini ibadah pagi luar biasa. Halo, mana suaranya nih? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara mau doa jungkil balik, saudara kaki di atas, kepala di bawah, saudara kepal tangan di kepal, kaki di kepal, saudara ya. Kalau nggak ada iman, nggak ada sesuatu yang terjadi. Amin. Bukan suara yang keras yang membuat Tuhan terancam dan dia datang, saudara. Iya kan. Satu waktu Yudas, saudaraku, masuk ke sorga. Dicegat sama Petrus. Yudas gak boleh masuk. Terus dia bilang, kamu sudah jual Tuhan. Kamu gak boleh masuk, tempatmu di sana. Dia bilang. Yudas bilang, lu gak kasih gua masuk, gua jual juga lo. Bilang sama sebelah saudara, mau pakai ancaman, gak mempan. Ya, hanya iman yang menarik kuasa Tuhan turun. Bilang sama sebelah saudara, di mana ada iman, di situ ada perkenanan Tuhan. Kalau ada perkenanan, ada sesuatu nggak yang dahsyat terjadi. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Makanya di sini dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Segala upacara rohani kita yang baik di mata manusia, kalau tidak ada iman, tidak berkenan, saudaraku. Yang Tuhan cari adalah orang yang beriman kepada Kristus. Karena orang yang beriman kepada Kristus, dia tidak tergoyahkan. Orang yang beriman kepada Kristus, dia tidak terhentikan. Orang yang beriman kepada Kristus, apapun situasinya, selamanya dia memuji Tuhan, selamanya dia bersyukur kepada Tuhan. Karena dia percaya masa depannya bersama Tuhan, dia pasti keluar sebagai pemenang. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Makanya pentingnya iman dalam hidup saudara dan saya untuk kita mengalami kemenangan. Ayat selanjutnya dikatakan, sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus. Dia harus apa? Siapapun yang berpaling kepada Allah, yang datang kepada Allah, dia harus, saudaraku. Sama-sama bilang harus. Bilang sama sebelahnya, kamu harus. Harus apa? Harus percaya bahwa Allah itu, karena di mana ada Allah, di situ ada apa? Karena di mana ada kemenangan, di situ ada apa? Harus percaya bahwa Allah ada. Kalau saudara menghadapi masa sukar, engkau tidak percaya Allah ada, maka keadaan membuat engkau patah semangat. Tapi orang yang percaya bahwa Allah ada, di atas masalah dia percaya Allah ada, maka di situ ada terobosan. Makanya kita perlu apa? Perlu harus, sama-sama bilang harus. Harus apa? Harus percaya, saudaraku. Bilang lagi sama sebelahnya, saya lihat wajah-wajah yang merdeka. Haleluya. Selanjutnya di sini dikatakan, dan bahwa Allah apa? Memberi apa? Siapa yang suka diberi upah? Nggak apa-apa, angkat tangan aja, saudara, nggak dihukum kok. Siapa yang suka dapat upah? Kalau untuk dapat upah harus apa dulu? Kerja dulu. Ya, kalau mau dapat upah harus apa dulu? Kerja dulu. Nah, saudara sudah kerja belum hari-hari ini? Apa yang harus kita kerjakan? Iman saudara dan saya harus Anda dan saya kerjakan, diperkuat. Supaya apa? Tidak goyah, saudara. Iman hanya timbul dari pendengaran akan firman. Bukan timbul atas nonton sinetron. Bukan timbul atas main WA. Tapi kan saya main WA-nya yang rohani, Pak. Apa? Saya kirim ayat.
Anda cuma kirim ayat tapi nggak pernah baca ayat. Iya kan? Enggak, kadang-kadang kita cuma lihat judulnya bagus, kirim, taunya di bawahnya babak belur, saudara. Iya kan? Bilang sama sebelah saudara, iman timbul dari firman. Tanya lagi sama sebelah, kamu lebih banyak dengerin apa hari-hari ini? Ya. Kalau orang yang imannya timbul, dia hadapi segala sesuatu, dia tegakkan kepala. Orang yang imannya timbul, dia hadapi tantangan, pujian dinaikkan begitu. Saudara, ketika Yosafat menghadapi peperangan, seorang nabi Tuhan diutus oleh Tuhan untuk berbicara tentang apa yang Tuhan akan kerjakan kalau Yosafat tetap percaya kepada Tuhan. Nah, lepas itu saudaraku, ketika mereka hendak maju berperang, Yosafat berdiri dan berkata kepada pasukannya, percayalah kepada Tuhan. Setelah dikatakan percayalah kepada Tuhan, setelah itu saudaraku, mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Padahal musuhnya, 3 bangsa besar, semulanya membuat mereka ketakutan, itu tetap ada di tempat yang sama. Ngerti maksud saya? Sebelumnya 3 musuh besar ini sudah membuat Yosafat dan orang Israel ketakutan. Dan akhirnya mereka berseru kepada Tuhan. Setelah ada pesan Tuhan, saudaraku, Yosafat berdiri, percayalah kepada Tuhan. Lihat kebalikannya, sebelumnya ketakutan, setelah ada firman, saudaraku, iman timbul, percaya kepada Tuhan. Beda, saudaraku. Tantangannya tetap sama. Tapi membedakannya, saudara, ketika iman timbul di tengah-tengah situasi yang sukar, di tengah-tengah tantangan yang berat, mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Ketika mereka memuji Tuhan, Tuhan berperang menggantikan mereka. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mau lihat kemenangan di hidup saudara? Oleh sebab itu hidup oleh iman, saudara. Artinya apa? Percaya Tuhan ada. Di masalah saudara, Tuhan ada. Dengan kata lain, ada masalah, ada Tuhan. Ada Tuhan? Enggak lah. Saudara jangan jebak ya, jangan kejebak, saudara. Ada masalah, ada Tuhan, ada kemenangan. Itu loh saudaraku, masa ada masalah? Coba lihat wajah lagi sebelah saudara tuh, makanya wajah lu jadi wajah-wajah masalah. Iya kan saudara, wajah bermasalah. Apa wajah bermasalah? Masalahnya jerawat banyak. Masalahnya apa? Alisnya udah rata. Udah dicukur habis, saudara. Sehingga setiap mau close, saudara perlu lukis dia. Iya kan, supaya apa? Dibentuk tambah bagus, saudara. Saudaraku, untuk yang wanita aja ngerti loh, itu alis perlu dibentuk. Supaya apa? Berani tampil kan. Nah, kalau Tuhan izinkan masalah, artinya Tuhan sedang membentuk engkau. Supaya apa? Supaya apa? Supaya tampil indah. Iya kan, ibu-ibu aja tahu kok. Iya kan, rambut yang sekarang sih udah nggak terlalu ya. Setahu saya sekian 20 atau 20 tahun yang lalu, saudara, rambut para wanita-wanita keren banget tuh ya. Disasak sampai berdiri, saudara. Itu perlu mungkin setengah jam kali membentuknya, saudara. Atau 1 jam. Tapi kalau doa 15 menit sudah kelamaan. Bentuk rambut 1 jam dia bisa, saudara. Ya kita nggak usah persoalan waktu yang lama, saudara. Tapi kenapa dia bentuk sampai kayak begitu, saudara? Terus ada yang ketawa-ketawa lagi. Kalau Rudi mau dibentuk apa lagi tuh ya? Keterlaluan, saudara ya. Kan saya bilang wanita, saudara. Saya nggak lagi bicara rambut saya kok. Nah, setelah itu saudara, dia pede banget, percaya diri. Ya, kenapa? Udah terbentuk bagus rambutnya. Makanya saudara, ketika ada masalah, engkau sedang dibentuk. Tuhan sedang bentuk engkau. Supaya apa? Supaya ketika engkau menghadapi masalah, engkau percaya diri. Engkau keluar sebagai umat yang berkemenangan. Ayo dong, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini udah larinya kemana nih ya? Oke saudaraku, kemenangan diperintahkan Tuhan kepada orang-orang yang hidup oleh apa? Oleh iman. Jadi percaya di mana ada masalah, di situ ada Tuhan. Kalau di situ ada Tuhan, pasti ada ada apa?
kemenangan. Dan Tuhan memberi upah, sama-sama bilang upah. Artinya kalau engkau mengerjakan hidupmu untuk tetap beriman, maka ada upah kemenangan. Ada upah terobosan. Ada upah yang dahsyat akan mendatangkan hidup saudara. Ketika di hidupmu ada iman, di situ ada upah. Ketika menghadapi setiap tantangan ada iman, ada apa? Ada apa? Ada upah, saudaraku. Bilang sama sebelahnya, upah akan datang. Ya, bukan opa akan datang. Wah, yang gadis-gadis yang belum menikah, opa ini. Opa datang cuma bawa mie sedap. Kena iklan tuh. Langsung ada yang bilang, oh, ternyata Ko Rudi suka nonton juga tuh. Sampai di mana nih? Yang kedua sekarang, jangan lama-lama, ini waktunya udah mau habis. Oke, yang kedua, Tuhan perintahkan kemenangan. Yang pertama, Tuhan perintahkan kemenangan kepada orang-orang yang hidup oleh iman. Yang kedua, ya, kemenangan diperintahkan Tuhan kepada orang-orang yang hidup mentaati Tuhan. Sama-sama bilang, Tuhan perintahkan kemenangan kepada setiap orang yang berani taat. Saudara mau taat? Maka hidup saudara ada kemenangan. Yuk kita lihat ayatnya, Imamat 26 ayat 3 sampai 6, 7, 8, 12, 13. Jadi saya loncat-loncat supaya nggak kepanjangan saudara ayatnya ya. Bukan saya bacanya loncat-loncat, bukan saudara ya. Oke, saya baca ayat 2 dan 4. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku, ketetapan Tuhan, dan tetap berpegang pada perintahku, perintah Tuhan, serta melakukannya, artinya taat saudaraku. Ayat 4 berkata, maka Tuhan akan apa? Memberi hujan pada masanya, saudara. Berarti waktunya, waktu yang sudah ditentukan. Bagian saudara dan saya taat aja, saudara. Karena ada masanya hujan pasti datang, saudara. Kalau sudah masanya musim buah, pasti nggak buahnya banyak. Halo? Iya kan? Singkawang kan ada masa-masa orang kawin kan? Maksudnya pesta kawin kan? Nah ketika masa itu datang, saudara lihat tuh, di mana-mana tempat yang untuk resepsi, saudaraku habis, saudaraku. Nah ketika Anda dan saya taat, enggak usah peduli kapan terjadinya. Kenapa? Sorga sudah menetapkan apa yang dia harus lakukan, saudara. Kalau sudah masanya, maka kemenangan datang, kemenangan terjadi. Katakan amin. Bagian kita apa? Taat saja, saudara. Seterusnya dikatakan, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Nah pertanyaannya, di setiap kehidupan saudara ada nggak benih-benih iman yang ditabur? Benih-benih iman yang ditanam? Kalau nggak ada, kalau masanya datang buah apa? Halo? Kita mau mendapatkan buah, masalahnya kita nggak pernah nabur benih imannya. Nggak pernah nabur benih kesetiaannya, nggak pernah nabur benih kesungguhan hati kepada Tuhan. Cuma mau ada hasilnya. Kalau masanya datang, hanya ada yang ada imanlah di situ yang akan terjadi buah, saudara. Semua yang ada di ruangan ini sama-sama dengarkan firman yang sama. Tapi ketika pulang dari tempat ini, apakah semua dapatkan hal yang sama? Belum tentu, tergantung lagi di kebun kehidupan saudara tanam apa. Halo, lihat wajah sebelah saudara. Bilang sama dia, kamu tanam apa nih hari-hari ini? Kalau saudara tanam kekhawatiran, maka yang tumbuh apa? Buah kekhawatiran. Ujungnya kan putus asa, saudara. Kita di Indonesia menghadapi pergumulan yang sama hari-hari ini. Ya, Jumat yang lalu oleh anugerah Tuhan saya bicara dengan orang-orang pengusaha, saudara. Mereka cerita berbagai keadaan sukar mereka hadapi, saudara. Tapi saya mau berkata, saudaraku, mau menghadapi keadaan apapun, kalau di kebun kehidupanmu yang kau tanam adalah iman kepada Kristus, maka di situ akan ada upah, di situ akan ada terobosan, di situ akan ada kemenangan. Katakan amin.
Tapi yang ditanam adalah ketakutan, maka membuahkan keputusasaan. Kalau yang ditanam adalah kekhawatiran, maka membuahkan apa? Sakit penyakit. Tanya sama sebelah saudara, jangan tanam apa itu tadi? Kekhawatiran. Jangan tanam apa lagi? Ketakutan. Tanam apa? Keyakinan bahwa di setiap masalah ada Tuhan. Di setiap masalah ada siapa? Kalau ada Tuhan ada apa? Ada kemenangan. Ayat 7 kita loncat lagi saudara. Kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Lihat saudara, kalau engkau dan saya tanam iman, ada iman saudaraku, maka ketika kita maju bertindak mentaati firman Tuhan, yang kita lihat adalah kemenangan. Amin. Ayo yang percaya, mana nih tepuk tangannya buat Tuhan. Ya, pemusik boleh maju ya. Terus di ayat 7, di ayat 8 berkata, 5 orang dari antaramu akan mengejar. Halo, yuk sama-sama, 2, 3. 5 orang dari antaramu akan mengejar. Dan 100 orang dari antaramu akan mengejar. Dahsyat enggak saudara? Kalau engkau melangkah dengan iman, bertindak dalam ketaatan, sudah ketika engkau punya iman, kau bertindak dalam ketaatan, maka sekalipun kau terbatas, sekalipun mungkin secara kekuatan engkau tidak mampu, tapi Tuhan ada di pihakmu, Tuhan menyertai engkau, Tuhan memberi kemenangan bagi saudara dan saya. 5 orang bisa mengalahkan 100, 100 orang bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Bukanlah kuat gagahnya kita, tapi karena Tuhan yang ada di pihak kita. Makanya hari-hari ini iman dan taat. Amin. Amin. Yang selanjutnya lagi ayat 12, ayat 13 nggak usah dibaca lah ya. Ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu. Aku ini hanya besar, berarti Tuhan. Ayo sama-sama aja kita baca. 2, 3. Tetapi lanjut, aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Saudara, Allah hadir di tengah kita. Terus dikatakan apa lagi? Dia menjadi Allahmu dan kita menjadi umatnya. Kembali Mazmur 44 ayat 5, kita boleh berdiri. Ayat ini meneguhkan ayat 4 dari Mazmur 44, saudara. Kapan kemenangan diperintahkan? Ketika ada iman dan ketaatan. Kenapa saudara? Iman dan ketaatan di Efesus dikatakan orang yang beriman akan disebut anak Allah. Haleluya. Makanya dikatakan, saudara lihat ayat 5-nya ya. Ayat 5. Memerintahkan. Oke. Engkaulah apa? Rajaku dan Allahku. Terus Yang memerintahkan kemenangan bagi aku. kenapa Tuhan memerintahkan kemenangan? Yang pertama, ketika engkau hidup dalam iman dan ketaatan, Tuhan ada di tengah-tengahmu. Dia menjadi Allah kita. Kita jadi apanya? Kita jadi apanya? Umatnya. Dengan kata lain, kita anaknya. Iman menjadikan engkau dan saya menjadi anak. Bilang sama sebelah saudara, kamu anak Allah. Kalau anak Allah berarti ada kehadiran siapa? Kalau ada kehadiran Allah di setiap kesulitan, ada apa? Ada apa? Ayo beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Makanya Yefanya 3 ayat 17 berkata, Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan. Pahlawan yang memberikan kemenangan. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Lebih lagi sorakan haleluya. Dua hal ini saudara, iman dan ketaatan, memposisikan Allah ada di tengah-tengah kita. Kalau ada Allah di tengah kita, Dia akan memerintahkan kemenangan. Kalau Allah memerintahkan kemenangan, maka di setiap keadaanmu engkau akan lihat upah dari sorga, engkau akan melihat terobosan dari sorga, engkau akan melihat mujizat dari sorga, engkau akan melihat hal perkara-perkara dahsyat dari sorga. Katakan amin. Haleluya.
Angkat dua-dua tanganmu, saya mau berdoa buat setiap kita. Bapak mau berdoa buat setiap rekan-rekan kami yang ada di tempat ini. Engkau memimpin, Engkau menyertai setiap mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Buat setiap kami hari-hari ini menyadari betapa pentingnya kami hidup di dalam iman dan mentaati perintah Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Maka terobosan terjadi buat setiap rekan kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Mereka terima mujizat, mereka terima kesembuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amen. Katakan, di dalam Yesus ada kemenangan. Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada sukacita. Ada sukacita. Bersama Yesus. Bersama Yesus. Lakukan perkara besar. Bersama Yesus. Ku tak pernah bila dikatakan di dalam Yesus. Di dalam Yesus ada Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan, saatnya untuk kita boleh membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sudah menerima amplop pada waktu masuk ke ruangan ini. Dan apabila Bapak Ibu Saudara hendak mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan lainnya, kami juga sudah menyediakan amplop persembahan di atas kotak persembahan yang ada di belakang. Setelah ibadah ini selesai, setiap persembahan saudara dapat saudara masukkan kembali ke kotak persembahan yang ada di belakang. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami, bahkan kemenangan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan kami percaya Tuhan pagi hari ini di saat kami mempersiapkan persembahan kami, Tuhan Engkau memberkati sehingga melalui persembahan ini Tuhan boleh dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami ada Tuhan yang senantiasa menyertai. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, hidup kami, masa depan kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, dan di dalam segala apapun kehidupan kami Tuhan, kami percaya jaminan kemenangan itu sudah pasti ada pada setiap kami. Terima kasih Bapak, kami bawa setiap persembahan ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, kita akan menyaksikan Jordan Info. Kamu jadi istri gimana sih? Kerjaannya jalan-jalan mulu. Anak di rumah gak diurus. Kesel tau gak? Kalau gini caranya, aku gak tahan sama kamu. Terus kamu pikir aku juga tahan? Hah? Jadi, mau kamu apa? Ya aku mau itu waktu kamu. Waktu bersama anak-anak kita. Bukan kerja terus seharian, keluar pagi pulang malam. Aku yang ngurus anak di rumah. Ngurus rumah, apa salahnya aku jalan-jalan, ha? Kamu bilang aku jadi istri gak becus. Emang kamu udah sempurna jadi suami? Yang aku mau sekarang, aku mau kita pisah. Oke. Kalau itu mau kamu, kita pisah. Morning Worship diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada pukul 5 pagi, live melalui Facebook Natalia Lim. Harvest Generation Community.
Untuk waktu dan tempat, sahabat dapat menghubungi nomor HP Sekretariat Gereja berikut ini. Itu kan kayak si Ana. Ngapain dia kayak gitu? Nah, kamu ngapain di tengah jalan begini? Aku udah putus asa, Kak. Putus asa kenapa? Aku mau pisah sama suamiku. Hah? Emang kamu sama suamimu ada masalah apa? Ya udah, kita duduk dulu yuk. Ibadah Hakka setiap hari Sabtu pada pukul 16. Live melalui akun Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Persekutuan Pemuda dan Remaja setiap hari Sabtu pada pukul 18.30 di Singkawang Presenter. Ibadah anak setiap hari Minggu pada pukul 11. Live di akun Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Suamiku, Kak, Kenapa dengan suamimu? dia bilang aku jadi istri nggak becus, nggak bisa ngurus anak. Sedangkan dia sama sekali nggak punya waktu untuk kami. Oh, masalah dengan suamimu. Oke, jadi tadi kamu yang mau nyebrang ke jalan, itu mau ngapain? Aku mau bunuh diri, Kak. Hah? Bunuh diri? Aduh, nah, cara respon kamu tuh kurang tepat. Jadi respon yang tepat itu kayak gimana, Kak? Gini, nah, cara meresponnya harus benar. Apapun yang menjadi masalahmu, kamu harus tetap mengandalkan Tuhan. Kamu harus merespon setiap apapun yang terjadi dengan pikiran-pikiran yang positif, bukan pikiran-pikiran yang negatif. Karena semua kita itu diciptakan menjadi orang yang pemenang, nah. Jadi apapun yang menjadi masalahmu, kamu harus tetap mengandalkan Tuhan dan kamu harus berdoa. Doakan juga suamimu. Pasti Tuhan turut campur tangan. Oke, ntar kalau kamu pulang, kamu harus selesaikan ya masalahmu sama suamimu. Oke? Ya udah deh, kita pulang yuk. Iya, itu kapan nikahnya sih? Nggak ngundang-undang. Belum apa-apa, kitanya belum tahu, udah mau pisah aja ya. Terus yang tragisnya lagi, udah tahu mau pisah, malah ketawa, seneng banget. Itu namanya bersukacita di atas penderitaan orang lain, nggak boleh loh. Iya, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita mendapatkan pesan daripada drama itu tadi drama ya, belum nikah, cecekan itu ya. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati pagi hari ini, amin. Haleluya, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Jangan lupa untuk terus berdoa, berkatakan perkataan iman untuk bangsa kita Indonesia. Amin. Beritahu lagi sama kiri kanannya, merdeka. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Katakan, Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Kami angkat tangan kami katakan Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sekali lagi katakan sucilah Tuhan, Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kami
Kami bersyukur Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Sorakan haleluya bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih ibadah kami sudah selesai. Sebentar kami akan pulang. Kami percaya Tuhan akan memimpin kami. Mari umat pemenang kita mengangkat tangan kita. Ibadah kita sudah selesai. Pulanglah terima berkat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita, Dia membuktikan kasih-Nya, Dia mati, Dia bangkit, memberi kemenangan yang luar biasa bagi kita. Roh Kudus yang senantiasa memimpin kehidupan kita, sehingga dalam perjalanan ini kita memiliki kepastian. Terima berkat ini, nikmati berkat ini. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Yesus yang percaya, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari.